Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, selamat datang di sharing belajar bareng lah ya, belajar bareng tentang saham. Sambil nunggu yang lain, mungkin di sini banyak sih teman-teman juga, walaupun ada beberapa yang baru ini ya, ada yang nggak kenal saya juga kayaknya, nggak apa-apa lah. Oke teman-teman, mungkin sambil nunggu yang lain boleh mulai diketik di chat ya, namanya siapa, dan sekarang teman-teman domisili di mana, supaya saling kenalan juga ya satu sama lain. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Yano. Saya sekarang product manager di BPD Sulutgo. Sebagai sehari-hari tugasnya yang ngurusin e-channel. Nah, selain itu, di sampingannya saya adalah swing trader dari saham. Sebelumnya pernah juga jadi value investor, cuman nggak kuat sama keuntungannya jadi pindah jadi trader. Nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas dua-duanya, antara trader sama investor. Nah, terus teman-teman boleh ketik di chat ya, namanya siapa, terus asal di mana, sekarang domisili di mana. Oke, biar saling kenalan. Ada yang Tangsel, Jakarta, Manado. Yang registrasi sih total 38, tapi ya ada yang Bekasi, sini Jakarta, Depok, teman sekantor, Jaktim. Oke. Semoga nggak susah pas registrasi kemarin ya, karena linknya sih ada di konfirmasi, saya kirim 2 konfirmasi sama reminder. Semoga gampang ketemu linknya untuk join. Oke, Imam Hussein, Jakarta. Oke, semua yang belum udah terima materinya, di email konfirmasi itu ada link materinya di bawah, silahkan di-download kalau misalkan mau dipelajari. Baru kemudian kita langsung saja mulai sharing slide-nya ya, sebentar. Oke, ada Manado. Ini banyak kan teman-teman kantor lama, ada kampus juga, ada teman SMA. Ya udahlah ya. Oke, kita sharingkan bahannya. Hari ini kita mulai tentang saham 101. Nanti teman-teman kalau misalkan suara saya nggak kedengeran, boleh ini ya, dikasih tahu di chat, supaya saya ulang penjelasannya. Baru, ini mohon maaf teman-teman saya mute, karena kadang-kadang kalau yang hadir teman-teman semua ini jadinya malah reuni. Jadi, seminarnya malah nggak jalan efektif. Oke, suara saya jelas, slide saya jelas ya, semoga. Kelihatan kan ya slide saya ya? Boleh respon teman-teman? Oke, jelas. Thank you. Oke, kita mulai teman-teman. Nih, intinya teman-teman, kalau misalkan kita nanti mau mulai seminar ini ya, saya sengaja mute teman-teman tadi dengan alasan supaya kondusif. Baru kemudian kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh ketik di Slido ya. Linknya ada di situ. Saya share lagi linknya di chat ya. Nah, nanti saya akan bacakan dari Slido ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau dari chat itu agak-agak nggak efektif. Karena sering ketimpa-timpa yang lain, terus tiba-tiba hilang selak lah ya. Nggak bisa ditrasir lagi. Silahkan teman-teman buka di app Slido ini. Linknya lalu diklik, nanti saya presentasikan. Nah, saya menjawab nanti ada 2 sesi, di tengah-tengah sama di akhir. Nanti semoga bisa ke-cover semua. Baru kemudian, ini saya sambil ini ya, ada masih partisipan yang join. Saya nggak tahu setting auto masuknya gimana di Zoom ini, belum ketemu. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, nah teman-teman, selain yang Slido tadi, saya mau mengingatkan juga, di sini kan belajar bareng ya, judulnya covernya tadi. Belajar bareng, artinya kalau ada teman-teman yang lebih expert dari saya, yang sudah mahir, saya lihat di pollingnya juga lumayan nih, ada yang sudah pernah, ada yang udah punya RTN juga gitu ya, berarti kan misalkan ada yang udah jago nih, nah itu boleh sharing juga, misalkan dikoreksi juga sayanya, oh ya no bukan begitu, ada yang lebih benar kayak gini, gitu. Caranya itu boleh juga. Nah, di-sharingkan di situ. Oke, baru kemudian kalau mau belajar nih teman-teman ada metode FAST. FAST ini saya adopsi banyak sih di internet tentang belajar online lah ya. FAST ini singkatan dari forget what you know, actively learn, state your condition, sama teach others. Maksudnya apa? Yang pertama, forget what you know itu adalah barangkali teman-teman di sini sudah paham tentang saham.
sudah pernah punya basic pemahaman lah ya. Nah, boleh mungkin coba itu dikesampingkan dulu atau dilupakan sejenak, karena supaya gelasnya kosong. Kan enak nih, misalkan datang seminar, gelasnya kosong, tinggal diisi, dapatnya lengkap. Gitu. Nah, itu intinya forget what you know. Sama yang kedua, actively learn. Actively learn itu artinya teman-teman belajar secara aktif. Artinya mengabaikan kondisi yang sekarang ya, misalkan teman-teman lagi di mana gitu kan. Nah, coba cari kondisi pembelajaran yang aktif. Kita sambil nyatet, sambil di ruang kerja atau sambil di kamar cari yang paling nyaman ya, jangan sambil tiduran. Nah, yang berikutnya ada state your condition. Itu bukan artinya mengungkapkan kondisi ya, tapi lebih ke state atau kondisikan dirimu gitu. Kalau misalkan teman-teman mau seminar ya jangan sambil gogoleran atau tidur-tiduran gitu ya, malah tertiduran. Karena ini materinya lumayan padat. Berikutnya teach others. Ini yang paling powerful menurut saya. Mindset kan atau usahakan kita hadir di suatu seminar atau pelatihan itu seolah-olah setelah dari sini kita mau ngajarin orang lain. Dengan begitu kita akan jadi lebih kritis, kita akan jadi lebih menyerap semuanya dan lebih fokus itu sih. Ini masalah mindset juga. Nah, kemudian itu dia fast. Jadi supaya arah fast. Harapannya sih teman-teman kita semua bisa belajar dengan sangat efektif dari sini. Oke, berikutnya apalagi ya? Sudah, kita langsung saja hal-hal yang akan teman-teman pelajari. Padat banget teman-teman, saya alokasikan 3 jam. Karena sejujurnya ini materi hari ini itu adalah materi 3 kelas. 3 kelas terpisah, harga 400.000. 3 jam masing-masing, artinya materi 9 jam, saya rangkum jadi 3 jam. Nah, nanti akan banyak 1,5 jamnya atau 1 jam sampai 1,5 jam itu kita bahas basicnya. Sebelum kita terjun ke saham, supaya kita lebih tenang gitu masuk ke sahamnya. Itu yang akan kita pelajari, 3 poin awal ini. Baru kemudian setelah itu saya akan banyak demo di sisi trading sama investing. Seperti itu. Nah, ini kita benar-benar belajar karena saham 101. 101 tuh ngomongin tentang basic prosedur, basic konsep kayak gitu-gitu ya. Kalau teman-teman lihat di kamus. Terus tentang sahamnya kita bahas, saham itu apa, terus pasar saham itu apa, bedanya sama pasar ikan apa, terus cara baca indikator yang ada di saham gimana, terus sama hal yang dipersiapkan sebelum investasi saham. Saya nggak mau teman-teman asal nyemplung, tiba-tiba basicnya lupa, dan akhirnya kelelep gitu ya. Terus mengetahui perbedaan perspektif antara trader sama investor, itu yang akan dibahas. Baru kemudian untuk trader sendiri, cara analisa sederhananya ya. Oh ya, tunggu sebelum masuk ke trader, ini kenapa penting mengetahui perbedaan perspektif trader atau investor, karena kita karena kedua ini berbeda sekali berbeda sekali kondisinya, sehingga kalau kita harus memilih salah satunya, sebaiknya itu untuk tahap awal. Either teman-teman menjadi trader atau investor. Nggak bisa keduanya karena berbeda sekali. Nah, setelah nanti ketahuin perbedaannya, teman-teman misalkan menjadi trader, saya akan bukakan dulu nih cara analisa paling simpel untuk jadi trader yang kemungkinan teman-teman bisa semakin yakin misalkan mau ambil action beli atau jual. Berikutnya, cara membuat support resistance. Nah, ada banyak metode, nanti saya akan pilih yang paling sederhana, terus support resistance ini makanan apa, jenis pempek atau gimana, nanti saya akan jelaskan. Kemudian ini yang paling wajib, cara membuat trading plan. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Sama investor. Nanti ketika teman-teman misalkan mau jadi investor, itu saya akan tunjukkan analisa fundamental yang paling simpel. Ada namanya EPS, PER, PBV, ROA, ROE, dan sebagainya. Itu saya pilih yang paling simpel. Level berikutnya ada sebetulnya, tapi nanti teman-teman bingung, karena ini lumayan padat hari ini, jadi saya akan pilih yang paling simpel. Tapi cukup untuk ketika teman-teman mulai. Nah, mengetahui cara analisa di aplikasi, itu yang paling penting. Nanti kita juga akan tunjukkan materinya, aplikasinya seperti apa tampilannya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama tentang saham dulu. Nah, saham itu kalau nggak salah udah diajarin dari SMP ya, waktu basic ekonomi. Saya lupa, atau SMA gitu pokoknya. Tentang ekonomi intinya kita udah belajar banyak tentang saham, tapi somehow ya cuman basicnya aja gitu. Kita belum sampai ke tradingnya gitu. Tapi hari ini kita akan belajar sampai ke sana. Saham itu intinya adalah bukti kepemilikan modal suatu perusahaan. Jadi kalau teman-teman misalkan buka jualan nasi goreng, modal 10 juta. Nah, saya invest 3 juta gitu. Modal saya 3 juta di situ. Artinya kepemilikan saham saya di usaha nasi goreng itu
30%, gitu. Nah, di sini contohnya ada PT Yakin Tetap Lestari, dipunyai Bapak YTL, modalnya 40M, Rp100 per lembar harganya, sehingga sahamnya ada 400 juta lembar, gitu ya. Nah, dia pengen ekspansi bisnisnya nih, Pak YTL perlu dana 10 miliar, gitu, tambahannya untuk ekspansi. Entah dia mau jualan ke mana gitu, ke bulan mungkin, nggak tahu deh. Cuman intinya dia perlu tambahan dana 10 miliar ya. Nah, dana 10 miliar ini konteksnya adalah ekspansi suatu bisnis, karena nggak mungkin tiba-tiba perusahaan masuk ke market atau perusahaan jadi perusahaan terbuka atau sahamnya dijual belikan tanpa alasan, gitu. Nah, kemudian si PT YTL ini harus ngapain kalau mau ekspansi 10M tadi? Ada beberapa opsi. Yang pertama adalah opsi pinjaman ke bank ya. Pinjaman ke bank itu opsi yang paling umum dilakukan sebuah perusahaan kalau mau ekspansi. Nah, ketika ekspansi ini dananya itu bisa diputar jadi modal dan alat produksi ya atau investasi dari perusahaan. Nah, ini tentunya dia punya konsekuensi si perusahaan YTL ini, PT YTL harus bayar bayar bunga ke bank dan angsurnya. Berikutnya, si YTL ini bisa injek modal sendiri gitu. Nah, dia rogoh 10M dari kantongnya, baru dia setor sebagai modal. Itu bisa juga sebagai opsi kedua. Dan ini lumayan mahal ya. Dua ini mahal. Berikutnya ada dia coba apply ke modal ventura gitu. Nah, itu kalau perusahaan yang bisa didanai oleh modal ventura gitu. Artinya bentuk pendanaan ini mirip kayak pinjaman ke bank, tapi bedanya pinjaman ke bank itu dicatatkan sebagai pinjaman, tapi modal ventura ini dicatatkan sebagai modal. Artinya si perusahaan modal ventura ini punya kepemilikan sebagian di perusahaan itu gitu. Nah, nanti kalau PT YTL untung, si PT YTL berkewajiban menyerahkan dividen ke modal ventura. Itu adalah pendapatan modal ventura. Nah, di sisi lain, ketika perusahaan ini berkembang bagus, valuasinya bagus, si modal ventura ini bisa menjual perusahaan yang dia danai, kepemilikannya dia jual lagi ke perusahaan lain, dan dapat margin capital gain di situ. Ini salah satu strategi lain untuk ekspansi. Jadi ini bisa juga ditempuh PT YTL. Berikutnya ada yang namanya obligasi. Si PT YTL bisa terbitkan surat utang. Surat utang diterbitkan. Nah, ini juga dilakukan oleh banyak perusahaan. Gitu. Nah, itu bisa meminjam ke masyarakat atau ke perusahaan lain dalam bentuk surat utang. Nah, konsekuensinya mirip dengan pinjaman ke bank. Si perusahaan YTL ini harus bayar bunga obligasi, kupon obligasi ke yang meminjamkan uangnya. Gitu. Yang terakhir, kalau dia mau ekspansi, dia bisa go public atau mencatatkan YTL sebagai perusahaan terbuka. Gitu. Nah, tadi ketika dia minta 10M, dia bisa lepaskan sebagian kepemilikannya atau dia issue saham baru, dia terbitkan saham baru dan dijual ke publik lewat bursa. Gitu. Nah, dia kalau diurutkan semua opsi ini, gitu ya, yang paling ribet sebenarnya go public karena persyaratannya banyak banget. Dan dia harus tunduk ke aturan bursa ya. Dia harus tunduk ke aturan bursa sehingga ya dokumennya banyak sekali. Gitu. Tapi kalau diurutkan berdasarkan kewajibannya dia gitu, biayanya yang paling mahal jelas pinjaman ke bank gitu. Baru diurutkan seperti ini dan yang paling murah adalah go public. Go public ini paling murah. Karena itu banyak perusahaan tahun ini aja sekitar ada 60 ya. Pokoknya banyak sekali perusahaan yang go public di tahun 2020 ini. Mungkin karena mereka perlu tambahan dana ya, karena kena efek pandemi akhirnya dia issue go public dan dapat tambahan modal dari situ. Gitu, ini kode dari ekspansi. Nah, ini tadi kenapa perusahaan minat go public. Ada beberapa alasan gitu, karena tadi selain dananya murah untuk ekspansi, ada juga kapitalisasi pasar. Si ownernya, si YTL ini kan cuma lepas sebagian ke market nih, ke bursa. Sebagian kepemilikannya dia lepas, dia jual ke bursa. Nanti harga yang dia lepas ke bursa naik dong, harga sahamnya naik gitu. Ketika harga sahamnya naik, si YTL ini sebagai owner tunggal, pemegang saham pengendali, berhak menjual kepemilikan yang dia punya sekarang sesuai harga marketnya sekarang. Nah, di situ dia dapat peningkatan kapitalisasi pasar. Itu juga beberapa perusahaan berminat go public seperti itu. Nah, alasannya dapat kapitalisasi pasar. Dianggap sebagai perusahaan yang terus dinilai, divaluasi meningkat oleh pasar. Oke, berikutnya adalah
perusahaan itu kalau terutama yang bergerak di keuangan mendapatkan atau lebih sehat lah ya, misalnya bisa dibilang. Karena tambahan modal itu kalau perusahaan yang bergerak di keuangan itu akan meningkatkan rasio kecukupan modal. Artinya dia lebih safe, dia lebih tahan terhadap risiko kerugian gitu. Dia bisa diserap kerugiannya dari modal dia. Dan ini cukup bagus untuk trust-nya investor di jangka panjang. Terus kemudian dia juga bisa dianggap sebagai perusahaan yang sehat ya, karena dengan rilis ke market, dia harus tunduk kepada GCG, ke tata kelola perusahaan yang sehat gitu sesuai aturan bursa. Next, berikutnya ada bisnis sustainability gitu. Kenapa perusahaan itu mau jadi go public? Karena ekspektasinya supaya dia dapat image perusahaan yang sustain atau yang untuk jangka panjang bagus gitu. Itu perusahaan. Dari sisi perusahaan ya. Itu kira-kira tentang pasar saham. Simple sekali. Oke. Nah, kalau di slide ada ilustrasi rilis ini ya, di PT ETL, cuman itu teman-teman silakan pelajari saja, tapi saya skip yang itu untuk di hari ini. Berikutnya tentang pasar saham. Ketika teman-teman masuk pasar saham, persis sama kayak masuk pasar ikan. Ada yang menawarkan, ada yang membeli, gitu. Cuman yang dijual belikan adalah saham, gitu. Ketika teman-teman ngomongin jual beli saham, itu ada yang namanya istilah lot, LOT. Itu artinya setara 100 lembar saham. Tadinya aturan satu lot itu 1000 lembar minimal, tapi direvisi jadi cuma 100 lembar saham setara satu lot. Teman-teman bisa beli satu lot saham atau 100 lembar. Nah, ada istilah emiten juga, itu adalah nama perusahaan terbuka atau kode perusahaannya, perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa. Artinya emiten itu adalah perusahaan-perusahaan yang teman-teman bisa jual beli sahamnya. Berikutnya ada yang namanya RDN, rekening dana nasabah. Ini rekening trading atau jual beli saham kita di sekuritas. Nah, sekuritas itu brokernya ya, broker yang bisa masuk ke pasar saham. Baru kemudian ada yang namanya bid, ada yang namanya offer. Ngomongin bid itu berarti adalah harga saham yang investor berani beli. Gitu. Yang berani investor ambil gitu atau beli. Nah, offer itu harga saham yang investor tawarkan atau yang harga yang investor jualkan. Gitu. Bid kan bidding ya, minta ya. Offer ya tawarkan. Kayak gitu aja simple. Bid beli, offer jual. Lalu ada trading balance. Trading balance ini adalah uang yang bisa teman-teman transaksikan. Artinya trading balance teman-teman adalah saldonya si RDN. Gitu. Bahasa gampangnya kalau belum punya portfolio. Nah, terus trading balance itu adalah uang yang bisa teman-teman transaksikan. Nah, setelah teman-teman investasikan trading balance ini, akan menjadi namanya invested. Invested itu artinya nominal perolehan saham yang dibeli. Harga pokoknya ya, teman-teman beli di harga berapa, nah itu invested. Baru ketika saham yang invested itu gerak naik turun, dia akan berubah jadi net profit atau loss. Selisihnya kenaikan atau penurunan nilai dari saham yang teman-teman beli, itu adalah net profit atau loss. Ini masih saya bilang potensi. Potensi. Kenapa? Karena belum teman-teman eksekusi, belum teman-teman jual. Ketika net profit teman-teman di sini positif atau hijau, teman-teman jual, teman-teman baru merealisasikan keuntungan. Tapi selama teman-teman belum jual, itu masih sebatas potensi keuntungan. Demikian juga kerugian. Ketika nanti dituliskan net profit atau loss-nya adalah merah atau turun, ya nilai investednya, itu berarti teman-teman baru sampai ke potensi rugi saja. Nah, belum merealisasikan kerugian. Gitu. Ketika teman-teman jual, berarti teman-teman merealisasikan kerugian sebesar net loss-nya. Nah, total equity teman-teman adalah seluruh yang sudah diinvested ditambah net profit atau loss. Itu adalah total equity teman-teman di bursa. Oke? Nah, itu istilahnya. Baru terkait pasar, ada juga ngomongin tentang FAQ, atau pertanyaan yang sering ditanyakan ketika di pasar saham. Yang pertama adalah, perusahaan apa saja yang bisa dibeli sahamnya? Saat ini tuh ada 700 perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa. 600 sekian lah, taruhlah 700 ya. Nah, semua perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa sebagai emiten bisa teman-teman jual beli sahamnya. Dengan catatan tentunya. Karena ada beberapa perusahaan yang di delisted atau yang disuspend. Itu nanti ada kasus-kasus khusus lah. Tapi intinya semua yang terbuka boleh teman-teman jual beli sahamnya. Ada 700 nama.
Nah, kapan bisa jual beli? Senin sampai Jumat jam kerja dari jam 9 pagi sampai setengah 12 siang. Nah, setelah itu break nih, jeda makan siang, mulai lagi setengah 2 sampai jam 3 sore. Nah, berarti kalau misalkan kita mau beli di luar jam kerja, gitu, gimana caranya gitu? Bisa nggak? Nggak bisa. Semua yang kita jual atau belikan di luar jam kerja akan di-reject oleh market. Gitu. Jadi harus di dalam range ini. Kecuali nanti ada triknya, ketika teman-teman mau pasang harga penawaran di luar jam kerja, itu teman-teman bisa pasang sebagai good to call, good until cancel, atau auto buy atau auto sell tergantung aplikasi dari jual beli saham yang teman-teman pakai. Ada yang punya fitur itu, ada yang nggak punya. Intinya transaksikan di jam kerja, di jam pasar buka. Nah, pasar saham ini diawasi oleh OJK, betul ya, Bung Modot ya? Diawasi oleh OJK, ada pengawas pasar modal di situ, dan juga Bursa Efek Indonesia mengawasi pasar saham ini. Otomatis dia lebih ketat dibandingkan pasar forex yang cuma diawasi oleh Bapepti. Jadi ini relatif lebih dalam tanda kutip safe dengan catatan. Karena risiko mah di mana aja tetap ada ya, risiko kerugian. Tapi kalau masalah compliance di sini lebih ketat. Nah, berikutnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman nanti beli PTA, saham nih ada namanya PTA misalnya. Nah, teman-teman beli satu lot, berarti teman-teman sudah terdaftar sebagai pemilik PTA dong. Betul, betul banget teman-teman. Teman-teman bisa jadi salah satu pemegang saham PTA, emiten A, dan berhak mendapatkan imbal hasil dari kinerja perusahaan si PTA ini. Gitu. Nah, terus dari PTA ini, jadi bisa kayak gini teman-teman. Misalkan teman-teman pengen beli saham Garuda ya, walaupun lagi nggak bagus sahamnya Garuda. Misalkan beli saham Garuda 230 per lembar dikali 100 ya, berarti 230.000 ya. 23.000, sorry. Itu 230. Iya, 23.000. Nah, teman-teman beli saham Garuda satu lot 23.000 gitu ya. Nah, teman-teman tiba-tiba datang ke check-in counter, bilang mau dulu-duluin gitu. Nah, terus dibilang, oh maaf, pramugarinya bilang maaf harus antri ke belakang. Gitu. Terus dibilang, Mbak nggak tahu siapa saya ini ownernya Garuda loh. Bisa gitu juga, tapi kan terlalu arogan. Cuma satu lot, masa tiba-tiba minta special service gitu sebagai owner. Enggak lah. Tapi bisa juga gitu, teman-teman sebagai pemilik saham PTA mengklaim seperti itu, tapi terlalu arogan. Nah, berapa minimum transaksi dan maksimum pembelian saham itu nominalnya tidak ada, teman-teman. Yang jelas, teman-teman, kalau mau beli saham minimal satu lot. Jual saham juga satu lot minimal. Maksimum dijual beli 50.000 lot. Gitu. Nah, minimum nominalnya itu tergantung harga saham yang teman-teman beli atau jual. Ada yang harganya 50 perak. Jadi ada contoh perusahaan itu yang di bawah 50 perak gitu ya, saham gocapan bilangnya. Teman-teman berarti cukup invest 5.000, dapat owner di perusahaan itu. Ada juga. Tapi saham 50 perak ini nggak disarankan ya. Dengan suatu alasan kenapa di harganya bisa 50 perak kan pasti ada perjalanannya kan, dan nggak terlalu bagus biasanya. Lalu ada juga saham-saham yang mahal banget gitu. Contoh waktu di situ saya cantumkan 75.000 itu sebenarnya sahamnya Gudang Garam. Gudang Garam sempat nyentuh di 75-77.000 sebelum pandemi. Dan sekarang harganya udah tinggal 40-an ribu kalau nggak salah. Artinya 75.000 ini per lembar. Kalau teman-teman beli satu lot berarti spend 7,5 juta untuk beli satu lot saham Gudang Garam. Gitu. Jadi minimum nilainya nggak ada, tergantung saham apa yang teman-teman beli. Tapi minimum lotnya ada, satu lot yang minimal. Begitu. Berikutnya, apakah kita bisa beli tiba-tiba datang misalkan ke BNI, terus bilang, oh saya mau beli sahamnya BNI dong. Nggak bisa, kita nggak bisa datang langsung ke kantornya dia. Atau datang langsung ke BI untuk beli sahamnya BNI, nggak bisa. Tapi kita bisa belinya lewat perusahaan sekuritas atau brokernya dia. Broker ini yang dikasih license oleh bursa untuk masuk ke market yang melakukan jual beli saham atas perintah kita sebagai nasabahnya sekuritas ini. Gitu. Jadi dia berkasih aplikasi ke kita minta, hey tolong belikan saham ini, dia yang masuk ke market dan belikan untuk kita. Begitu. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke bursa. Itu kira-kira ya. Nah, berikutnya kenapa harga saham naik turun? Ini juga pertanyaan umum. Kenapa bisa naik atau turun? Yang pertama jelas karena ada permintaan penawaran. Tadi ada orang yang baru masuk ke market, ada juga yang sudah lama di market mau ngejual.
Atau ada yang baru mau beli saham itu, dan juga ada yang mau jual. Ketemulah mereka di bursa. Contoh kayak kita ini misalnya, contoh sehabis kelas ini saya mau beli saham Indofood, ICBP. Nah, berarti saya mau cari dong saham ICBP, sekarang harganya sekitar 10.000. Nah, saya cari orang yang berminat jual 10.000 ke saya. Ada nih yang udah pernah punya saham Indofood, mau ngejual 10.000 ke bursa. Nah, ketemulah di situ. Ketemulah titik ketemu berapa harga yang closing di situ. Itulah harga saham jangka pendek karena bisa naik turun karena adanya permintaan penawaran. Itu. Nah, kinerja perusahaan ini adalah jangka panjangnya. Semakin bagus suatu perusahaan, semakin tumbuh perusahaan dia, artinya dia akan semakin populer nih. Artinya saham dia akan semakin dilirik orang gitu. Dan akhirnya makin lama banyak yang minta, karena makin banyak yang minta, harganya otomatis naik dong. Contoh nih, ini ilustrasinya sama kayak sepeda sekarang. Sepeda yang tadinya cuma berapa 1-3 jutaan atau 5 jutaan, yang di pasaran yang umum ya, bukan yang premium ya. Sekarang udah naik 3 jutaan, ada yang 6 jutaan, 7 jutaan harganya, karena demand-nya naik. Sepeda aja bisa begitu, apalagi saham. Semakin bagus sahamnya, semakin bagus perusahaannya, dalam jangka panjang akan semakin banyak yang minta orang untuk beli saham itu, dan akhirnya harganya naik. Selain itu, selain dua ini yang positif nih, ada juga yang namanya sentimen. Sentimen ini ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya global. Dia mempengaruhi persepsi dari investor. Contoh, waktu PSBB 2 minggu lalu, Anies Baswedan mengumumin lockdown lagi Jakarta, wah market bereaksi negatif, semuanya lepas jual, IHSG rontok di situ. Nah, tapi H+1 dikasih revisi, lebih baik-baik aja saham, PSBB-nya nggak seketat dulu, indeks gerak-gerak naik lagi, gitu. Jadi aman-aman aja. Nah, itu sentimen yang sifatnya negatif. Yang positif tuh contohnya Bukopin. Bukopin itu waktu mau diakuisisi oleh Korea, ya saya lupa nama banknya apa. Nah, itu semua pemegang saham Bukopin itu bondong-bondong beli sahamnya, dia otomatis naik double digit bahkan dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, terus diakuisisi sahamnya sama Korea, sebagian kepemilikannya dilepas ke Korea, dan setelah itu Bukopin ada sedikit lumayan di atas lah harga sahamnya. Itu sentimen yang positif contohnya. Jadi macam-macam isu yang beredar di market itu menimbulkan persepsi bagi investor. Termasuk nanti pilkada, termasuk nanti banjir Jakarta, termasuk nanti misalnya vaksin, termasuk nanti berita dari Kemenkeu, Ibu Sri Mulyani bilang mau resesi. Itu semua adalah sentimen. Gitu. Ini yang menggerakkan harga saham naik turun. Tapi kebanyakan adalah karena persepsi. Gitu. Oke? Nah, sebagai kita nih, orang, retail, individu yang mau jual beli saham, keuntungannya itu apa? Gitu ya. Keuntungan bagi kita itu ada yang pertama adalah capital gain. Jelas. Saya beli sahamnya 1.000 per lembar, besoknya atau seminggu kemudian harganya naik jadi 1.500. Ya otomatis saya dapat untung 50% dari situ. Gitu ya. Nah, walaupun jarang terjadi itu ya. Tapi intinya ada capital gain, kenaikan harga selisih antara beli dan jual. Teman-teman jual lebih mahal dibandingkan harga belinya. Dapat capital gain, itu yang banyak dicari orang-orang. Tapi juga ada beberapa investor yang dividend hunter. Contoh, adik saya, dia itu main di bursa US, dia beli saham-saham untuk dapat dividen setiap bulannya. Januari dia dapat dividen dari perusahaan A, Februari dapat dari perusahaan B, Maret dapat dividen perusahaan C, dan seterusnya sampai ke Desember. Itu bisa juga dapat dividen. Karena kan ketahuan tuh jadwal pembagian dividennya di bulan apa itu bisa diestimasikan. Nah, ini adalah imbal hasil yang dibagikan kepada perusahaan, dibagikan perusahaan kepada investor sebagai kayak balas jasa lah. Terima kasih sudah percaya ke perusahaan saya, ini sebagian laba saya akan saya berikan kepada Anda gitu. Nah, biasanya hitungannya berapa rupiah per lembar. Contoh, misalkan Indofood harganya 10.000 tadi ya. Lalu dia umumkan dia mau bagikan dividen 200 rupiah per lembar. Artinya, kalau teman-teman punya satu lot Indomie, teman-teman belikan di harga 1 juta. Teman-teman dapat dividen 200.000. Jadi 200.000 kali jumlah lembarnya, 200 rupiah, 200 dikali jumlah lembarnya, berarti ya 20.000. Teman-teman dapat dividen 20.000. Gitu. Oke. Itu dividen. Ada juga yang kayak gitu. Jadi intinya dividen semakin banyak kita punya, semakin berasa dapat dividennya.
Nah, ini yang prestis terakhir, nggak terlalu penting, tapi ini cukup prestis gitu. Teman-teman kalau punya saham sebuah perusahaan, itu bisa-bisa dapat email undangan RUPS gitu, RUPS atau RUPSLB, dan teman-teman berhak voting di situ. Walaupun tetap suaranya dikendalikan oleh PSP ya, pemegang saham pengendali. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan nggak pandemi, itu bisa hadir, datang, misalkan di hotel mana bikinnya, di Kempinski misalnya, terus di situ dapat goodie bag, bisa update Instastory gitu kan, bahwa saya ikut RUPS-nya Indofood misalnya gitu, atau RUPS Mandiri gitu misalnya. Ini seperti prestis yang dibagikan kepada pemilik pemegang saham. Kayak misalkan tahun ini ada beberapa undangan RUPS yang bentuknya virtual juga, tapi intinya semua ownernya dapat undangan gitu. Termasuk yang cuma satu lot tadi gitu. Untuk misalkan aksi perusahaan apa itu dibahas di RUPS. Oke, itu keuntungannya tiga ini. Oke, next. Ini alasan kenapa saya mau ajak kita semua masuk ke saham dan termasuk kenapa saya buka kelas ini. Karena sangat disayangkan teman-teman dari bursa buka tahun 1977 ya, bahkan bos kita di kantor ya, Maya V, itu 1978 lahirnya ya. Nah, itu sampai September 2020 jumlah investor saham di Indonesia itu cuma 3,1 juta rekening. Asumsikan 3,1 juta jiwa lah ya, itu cuma kurang dari 1,5% dari penduduk Indonesia sekarang. Ya, dibandingkan dengan wirausahawan, dia 4 juta jiwa, 1,5%. Dibandingkan yang punya kartu kredit lebih banyak. Buat belanja lebih asik kayaknya dibandingkan investasi gitu ya, 6,5% dari total populasi. Dibandingkan yang punya rekening bank di Indonesia itu ada 319 juta rekening. Baik itu depo, giro, ataupun tabungan. Artinya satu penduduk itu bisa punya lebih dari 2 rekening. Gitu kan. Nah, ini hal yang lucu gitu. Padahal kalau saya lihat spiritnya teman-teman, misalnya kita jadi investor saham gitu. Taruhlah dari 260 juta orang ini, setengahnya aja gitu, investor saham, 130 juta. Semisalkan Kemenkes buat gara-gara, atau Kemendagri buat gara-gara gitu, keputusan yang kontradiktif dan menimbulkan respon negatif. 130 juta investor ini bisa ngejelepasin harga saham BUMN gitu ya, dan akhirnya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kayak mereka bilang, hey, saya kecewa dengan keputusan Anda, saya lepas saham saya, BUMN valuasinya turun, saya akan perbaiki. Nah, akhirnya dia perbaiki kebijakan publiknya, dan jadi bagus. Win-win toh. Kalau teman-teman komplain dengan pemerintah bilang, loh kan saya bayar pajak, saya wajib dong, saya berhak dong dapat servis pemerintah. Bayar pajak kewajiban. Jadi itu kayak normal sebagai warga negara gitu. Tapi kalau investor itu kan opsional. Teman-teman berhak invest ke pasar Indonesia atau tidak gitu kan, opsional. Ketika investor harus invest, mau invest, berarti kan harus dihargai gitu. Nah, itu sih harapannya ketika kita masuk ke pasar saham, ada 130 juta penduduk, itu bisa menggerakkan kebijakan pemerintah. Itu menarik juga sih gitu untuk dari perspektif pengaruh dan tidak mempengaruhi ini. Tapi intinya masih kalah jauh dari 1977. Bayangkan pertumbuhannya cuma 3,1 juta jiwa. Bahkan di per Maret kemarin itu baru 1 juta jiwa. Tapi setelah pandemi banyak sesi financial planning dan banyak sesi saham akhirnya naik ke 3,1. Itu lumayan progresnya. Dan sekarang saya ajak teman-teman juga untuk nggak apa-apa masuk ke saham. Nanti buka RDN aja nggak apa-apa. Nggak invest dulu nggak apa-apa. Yang penting buka dulu, amati, pelajari dulu, itu juga boleh. Nah, nanti ada tapi di akhir saya akan jelaskan kenapa teman-teman disarankan mulai sekarang. Karena ada momentum yang pas. Nanti saya tunjukkan. Oke, berikutnya ini juga nih ya, kenapa saya arahkan teman-teman juga untuk ayo masuk ke saham, karena ini, nih ya, pasar saham itu lucu, ketika dia baik-baik saja, nggak ada ngefeknya apapun ke saya, betul ya. Tapi kalau sahamnya anjlok, semua orang kehilangan pekerjaan. Why gitu? Kenapa? Ya, artinya di sini ada sentimen publik gitu yang menjatuhkan valuasi dari harga sebuah perusahaan. Nah, kenapa bisa sampai kehilangan pekerjaan? Ketika ekonomi jatuh, market kehilangan uangnya. Perusahaan kan harus melakukan sesuatu untuk menarik kembali investor untuk beli sahamnya dia kan. Nah, itulah kenapa dia berusaha untuk menaikkan labanya. Untuk menaikkan laba, opsinya kan dua, menaikkan penjualan atau melakukan efisiensi.
Ketika kondisi ekonomi sedang buruk, apakah dia bisa menaikkan penjualan? Nggak bisa. Artinya yang bisa ditempuh adalah efisiensi biaya. Nah, ngomongin efisiensi biaya, beban apa yang paling gampang dipotong? Yaitu beban SDM yang paling berasa. Tinggal layoff, teman-teman akan berkurang bebannya. Itu yang terjadi. Perusahaan berusaha untuk efisiensi supaya labanya naik, akhirnya dia layoff, dan akhirnya orang kehilangan pekerjaan. Nah, karena efek layoff tadi, dipecat-pecatin, labanya naik kan? Karena labanya naik, investor lihat, di tengah ekonomi sulit ini, perusahaannya labanya naik nih, gitu kan. Beli lagi. Akhirnya valuasinya perusahaan itu naik lagi. Itulah kenapa pasar saham bisa sampai menggerakkan atau ketika anjlok bisa sampai menghilangkan pekerjaan sebagian orang, gitu sih. Itu salah satu efek rantainya, gitu. Oke. Nah, baru berikutnya sampai situ tentang pasar. Oke, sekarang saya mau jelaskan basic konsep sebelum jual beli saham. Supaya kita ketika masuk ke pasar saham tadi tenang, tidak terlalu stres, tidak terlalu panik. Yang pertama, pastikan sebelum teman-teman investasi, cek dulu cash flow-nya. Teman-teman ada pemasukan, punya gaji, punya omset usaha, dan ada pengeluaran. Dicek tuh, pemasukan sama pengeluaran saya masih ada sisa atau enggak. Kalau misalkan memang minus, saya sarankan jangan memaksa investasi. Artinya kita harus perbaiki dulu struktur cash flow supaya nggak ketar-ketir nih. Karena kalau teman-teman cash flow-nya aja minus ya, teman-teman maksakan buat invest, ujung-ujungnya invest itu akan ditarik juga buat nutupin cash flow teman-teman yang minus gitu. Besar pasak daripada tiang, ya percuma juga teman-teman invest di situ. Lebih baik perbaiki dulu struktur anggarannya, struktur cash flow-nya, baru kita invest. Nah, cash flow saya positif kok yang gitu. Oh oke, bagus. Tapi coba cek outstanding kartu kredit dia berapa banyak. Jangan-jangan cash flow-nya positif, gaji dia masih banyak sisa karena dia spending banyak di kartu kredit. Nah, hati-hati juga teman-teman. Gitu. Jadi itu yang kedua. Pastikan struktur hutang teman-teman sehat. Kalau misalkan sehat itu gimana enggaknya, coba cek dulu. Angsuran hutang teman-teman, misalkan di bulan ini di atas 30% dari total gaji, misalkan gaji 10 juta, angsuran bayar angsuran hutangnya 55 juta, ya berarti 50%. Nah, itu berarti kurang sehat, tanda kutip. Artinya, harus dibereskan dulu struktur hutangnya. Atau cek dulu, hutang teman-teman dalam 3 bulan terakhir itu berkurang nggak outstanding-nya, jangan-jangan malah outstanding-nya nambah. Nah, tapi Yan, hutangnya banyakkan KPM atau mobil sama rumah gitu. Oh, kalau misalkan banyak mobil sama rumah itu lain hal gitu. Kecuali yang hutang yang harus dibereskan duluan tuh yang berbunga tinggi. Kayak misalkan satu, hutang ke kartu kredit itu bunganya tinggi. Jadi beresin dulu teman-teman. Lalu ada juga yang kedua adalah hutang KTA. Kan banyak tuh, halo saya dari Bank A, Bapak adalah nasabah terpilih, mendapatkan pinjaman dana instan, sekian juta tanpa dokumen, langsung masuk ke rekening, tiba-tiba yes, nah itu teman-teman harus lunasi dulu hutangnya, supaya tenang investasinya. Karena sama aja, kalau teman-teman hutangnya nggak sehat, maksudnya investasi, ujung-ujungnya juga ketika hutangnya bermasalah, dana investnya ditarik lagi untuk nutupin hutang itu, ya sama aja bohong. Apalagi berhutang untuk invest itu sangat tidak disarankan. Gitu, pastikan ini dulu dilakukan ya. Baru yang ketiga adalah dana darurat aman. Kita tahu di pandemi ini, nggak tahu berlangsung sampai berapa lama, saya juga nggak yakin setelah vaksin ada, ekonomi sudah semakin membaik, nggak juga, gitu ya. Coba cadangkan dulu dana darurat, teman-teman. Nah, sampai batas minimal yang dirasa aman. Dana darurat ini apa? Adalah dana yang harus teman-teman keluarkan darurat, ya dana darurat lah ya. Dana darurat yang harus dikeluarkan darurat saat itu juga serta merta tidak boleh ditunda. Kalau nggak dikeluarkan, hajat hidup teman-teman akan terganggu. Jadi urgent banget nih harus keluar. Dan sayangnya dana itu tidak ditanggung BPJS atau asuransi teman-teman. Itu bisa jadi di pandemi ini keluar gitu. Nah, besarnya dana darurat ini berapa sih yang ideal gitu ya? Jadi kita harus punya dana darurat tadi ya. Idealnya minimal pengeluaran teman-teman tiap bulan berapa, ketahuan angkanya, nah itu dikali 3. Itu berarti dana darurat teman-teman harus ada di rekening minimal segitu. Misalnya berarti pengeluaran dia 10 juta sebulan gitu ya.
Berarti 30 juta di rekening harus ada untuk jaga-jaga. Ada beberapa mazhab juga, ada yang bilang kalau misalkan single itu sebaiknya 4 kali pengeluaran bulanan, yang berumah tangga belum ada anak 6 kali pengeluaran bulanan, yang beranak 1 berarti 9 kali pengeluaran bulanan minimal ada di rekening, dan yang terakhir juga ada anak lebih dari 2 atau 2 ke atas anaknya itu berarti 12 kali pengeluaran bulanan. Betul, safe, sangat safe itu 12 kali, tapi minimal coba 3 dulu, terus naik ke 4, naik ke 6 gitu. Nah, dengan mulai menyisihkan kan kita semakin safe kan, semakin banyak buffernya. Tapi jangan kebanyakan, karena nggak guna juga terlalu idle di rekening gitu ya. Intinya dana darurat aman dulu, gitu. Nah, setelah 3 ini aman, teman-teman, jadi misalkan tadi 30 juta ya harus punya. Ketika teman-teman punya duit lebih 5 juta, nah 5 juta ini buat dana dingin, nggak akan masuk operasional teman-teman. Nah, itu bisa diinvest. Jadi jangan buru-buru, dari gaji saya 10 juta nih, gede, udah saya sisihkan 5 juta untuk invest. Jangan dulu. Jangan begitu, cek dulu nih cash flow, hutangnya, sama dana daruratnya. Gitu ya. Baru setelah itu ngomongin yang namanya pahami siapa kita. Karena bisa jadi dari 29 orang yang hadir hari ini, nggak semuanya cocok untuk masuk ke saham. Ada yang cuma main di depo sama emas. Cocok tuh artinya secara psikologi tenang ya. Gitu. Jangan jangan sampai karena dia lebih santai atau konservatif, begitu masuk saham jadi panik dan kebakaran, gitu. Dan akhirnya cut loss, trauma, dan nggak mau masuk juga. Ada juga yang tipikal yang sangat cocok di saham karena dia investor tipe agresif. Nah, ini teman-teman harus tahu profil risiko teman-teman, memahami siapa diri kita. Gitu. Nah, ini gimana cara memahaminya? Ada kuesionernya. Kalau teman-teman minat, ada email saya kan, tolong di-reply. Minta kuesionernya. Saya akan kasih kuesionernya bentuknya Excel. Nah, teman-teman ketahuan nih profilnya. Konservatif, moderate, atau agresif. Oh, berarti saya kalau konservatif nggak bisa main saham dong? Nggak juga, guys. Maksudnya kalau konservatif itu lebih cenderung cocoknya kemana? Kalau mau mulai main saham, bisa juga. Kan sama kayak nyetir. Nah, ada orang yang nyetirnya basicnya pelan gitu. Tapi semakin lama semakin dia mahir, dia belajar, jam terbang semakin tinggi, semakin gila dia nyetir kadang-kadang. Kadang-kadang dia nyelir lebih parah dibandingkan angkot di Dermaga Bogor gitu kan ya. Karena udah saking mahirnya nyetir gitu. Nah, itu sama gitu juga. Saham juga gitu. Awal-awal mungkin terlalu hati-hati, pelan-pelan gitu ya. Tapi lama-lama begitu sudah mahir, wah, kita bisa cukup nggak pakai mikir lagi, pakai insting bisa jadi, oh ini langsung saya buy, saya sell gitu. Seperti itu. Oke, berikutnya pahami instrumennya. Ini sama seperti yang teman-teman lakukan sekarang. Teman-teman ketahuan nanti profil resikonya apa. Misalkan saya cocoknya di reksadana, coba pahami reksadana itu apa. Atau saya cocoknya pakai surat hutang negara atau SUN atau obligasi, ya saya belajar tentang obligasi. Nah, saya cocoknya di saham, ya saya belajar di saham. Nah, seperti hari ini kita belajar tentang saham ya. Tuh. Baru kemudian setelah kita pastikan semua ini, silahkan mulai masuk ke saham. Tapi yang harus kita hindari kalau masuk saham itu ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama, greed, serakah. Ini yang hati-hati. Bahasanya gampang, jangan jual sekarang Misalkan dia udah untung 15% ya. Jangan jual sekarang tunggu naik lagi. Pasti bisa dikit lagi deh. Dengan memaksakan keserakahannya dia mau dapat lebih banyak gitu. Tahu-taunya besok harganya jatuh. Gitu ya, ini sering terjadi. Hati-hati dengan greed. Nah, fear juga hati-hati. Aduh, udah rugi banyak, padahal cuma berkurang 5%. Dan 5% juga kalau dinominalkan cuma 20.000 gitu kan. Aduh, udah rugi nih gitu, panik. Jual aja deh daripada rugi lebih banyak gitu. Tahu-taunya besok harganya rebound. Nah, artinya berkepala dingin lah kalau jual beli saham. Jangan terlalu terpengaruh oleh emosi. Berikutnya baperan. Ini sering banget teman-teman. Untuk terutama trader atau investor. Contoh, baperan itu kayak gini. Kita trading nih, beli saham misalkan Mandiri. Mandiri naiknya, kita beli di harga bagus nih. Naiknya bagus banget gitu. Dan akhirnya kita kepikiran, aduh, saya tahan aja deh Mandiri buat uang pensiun saya gitu. Ya akhirnya dia tahan. Ini nggak bagus teman-teman. Karena kenapa? Kalau dia udah jadi seorang trader, menetapkan sebagai seorang trader, dan dia putuskan salah satu saham dia konversi jadi
portofolio jangka panjang atau portofolio investasi, target pendapatan dia, target income dia bulanan nggak akan tercapai dong. Iya dong, karena harusnya dia jual sahamnya Mandiri itu, tiba-tiba dia keep, otomatis dia nggak jadi dapat apa-apa, gitu. Demikian juga sebaliknya, kalau dia investor jangka panjang, dia tiba-tiba angkut saham Indofood di harga bagus, di harga 9.000 misalnya. Sekarang terus kemudian suatu ketika harga sahamnya bergerak ke 12.000. Waduh, bagus nih gitu. Cuma saya mau cairkan sekarang gitu supaya saya bisa pakai buat uang apa gitu. Nah, itu juga menyebabkan tujuan investasi jangka panjangnya nggak akan tercapai dong. Gitu. Udah dicairkan sekarang kok gitu. Hati-hati dengan baperan. Jadi harus istilahnya komit lah ya. Kalau misalkan dia trader, bergeraklah seperti robot. Kalau dia investor, teliti dan hati-hati. Next, ini yang paling banyak sering dilakukan masyarakat Indonesia, yaitu tidak mengakui kesalahan. Artinya tiba-tiba dia impulsif beli sebuah saham gitu ya, hanya karena tren lagi populer atau lagi trending gitu sahamnya dia, akhirnya turun tiba-tiba saham dia. Dan dia bilang, aduh jangan cut loss deh gitu. Ntar juga balik kok harganya. Padahal karena dia salah analisa. Akhirnya cut loss-nya makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam, harganya makin turun, ruginya semakin banyak, dan dia tidak mengakui kesalahan. Nah, artinya kalau teman-teman beli saham impulsif, gitu, akui kesalahan dia beli, saham impulsif, dan pasang target cut loss. Itu yang harus dihindari lah. 4 ini, jangan sampai serakah, jangan terlalu panik, ketakutan, jangan baperan, akuilah kalau kita berbuat kesalahan. Gitu. Itu kira-kira prinsip yang harus dihindari. Oke? Nah, kemudian ketahui profil risiko. Itu tadi, saya tekankan sekali lagi, ketahui siapa kita. Apakah kita cocok langsung agresif main di saham, atau pelan-pelan. Itu ada kuesionernya. Kalau teman-teman cari juga risk profile questionnaire di Google. Itu banyak kok bentuknya, silakan teman-teman isi, dan ketahuan cocoknya level apa. Gitu. Nah, kalau mau juga, saya juga ada kelas financial planning. Bisa juga ikut itu, saya bahas lengkap tentang bagaimana menata keuangan individu atau rumah tangga. Kuesioner tadi, profil risiko tadi berkaitan dengan apa? Dengan instrumen investasi yang tepat dan target investasi teman-teman. Nah, di sini saya udah buat matrix. Matrix ini bisa juga teman-teman pakai dan kayaknya nggak ada di internet. Intinya di sini ada risikonya di sumbu yang horizontal ya. Makin ke kiri, risikonya makin kecil. Makin ke kanan, risikonya makin besar dari instrumen investasi tersebut. Dan di sini ada di sumbu vertikalnya ada return atau omset atau keuntungan yang bisa didapat dari investasi itu. Semakin ke bawah, semakin rendah returnnya, semakin ke atas, semakin tinggi. Nah, artinya di sini yang di kanan atas high risk, high return dong, ya kan? Nah, high risk, high return. Jadi kalau ada teman-teman atau misalkan orang yang jual atau ngiklanin, ayo ikut gabung investasi tanpa risiko, nggak mungkin. Nggak mungkin, guys. Nggak mungkin. Investasi itu pasti ada risikonya. Pasti ada risikonya. Nah, terus kemudian, dan biasanya semakin tinggi risikonya, returnnya bisa semakin besar. Gitu. Nah, semakin rendah risikonya, returnnya semakin kecil juga. Nah, di sini saya pasang inflasi 5% sebagai ambang batas toleransi. Nah, di sini juga saya mau tekankan, ketika teman-teman investasi, mindset-nya jangan supaya kita kaya. Jangan sekalipun menganggap bahwa investasi itu supaya kita kaya. Kenapa? Karena kalau sudah mindset seperti itu, kita akan terlalu agresif, buru-buru, dan akhirnya salah langkah dan malah rugi. Jangan. Mindset-kan investasi itu supaya uang teman-teman bisa mengalahkan inflasi. Itu udah cukup. Jadi misalkan inflasi tiap tahun 5%, tiap tahun portfolio teman-teman tumbuh 6%, itu udah cukup. Teman-teman bisa sejahtera di 10 tahun lagi, kalau konsisten tiap tahun 6%. Minimal itu. Minimal teman-teman mengalahkan inflasi. Dan hati-hati kalau bertarget semakin besar, berarti sama kayak tadi apa? Greed. Serakah dan bisa jadi kena risiko dan akhirnya anjlok ya. Gitu. Artinya, inflasi ini adalah musuh. Gitu ya. Dan kita tinggal pilih instrumen mana yang bisa melawan inflasi dan cocok dengan siapa kita. Nah, saya mulai bahas dari kiri bawah dulu, yang paling gampang. Ini sejuta umat, deposito. Deposito saya taruh di bawah inflasi. Kenapa? Meskipun inflasi sekarang
Belum tentu inflasi ya Indonesia, kadang bisa jadi Indonesia itu malah deflasi gitu ya. Dan malah sekarang ada isu resesi, 2 kuartal berturut-turut ekonomi Indonesia nggak tumbuh. Nah, itu artinya, ya kita harga apa namanya, investasi di rate 0% aja udah untung gitu, atau skip di tabung aja udah untung, bahasa sederhananya gitu. Tapi kalau taruhlah misalkan kita punya target jangka panjang, inflasi 5%, depo itu nggak cocok, teman-teman keep untuk jangka panjang. Kenapa? Karena rate dia pasarannya 5%, dipotong pajak lagi kan. Nah, otomatis ada di bawah return 5%. Itu ada di bawah di sini. Nah, termasuk BCA kemarin depositonya 3% setahu saya ya. Udah parah gitu. Udah rendah banget, nggak cocok untuk investasi. Emas, meskipun sekarang lagi tinggi dan udah mulai rebound turun lagi ya berarti yang panik buying kemarin otomatis sudah rugi sekarang. Hati-hati komen emas. Nah, dia meskipun teman-teman bisa beli di murah kemarin dan jual di tinggi, yang bahaya dari emas itu adalah spread-nya dari perusahaan yang mengelola emas itu. Spread-nya itu bisa 3-7% mereka ambil dari selisih harganya dan teman-teman keuntungannya berkurang di situ. Artinya, saya menganggap emas itu on the long run return-nya akan sama dengan investasi. Akan sama dengan inflasi. Itu cuma menjaga nilai saja, pelindung nilai. Jadi artinya kalau teman-teman invest di emas 100 juta, otomatis nilai 1 juta teman-teman di 10 tahun mendatang juga akan tetap 100 juta. Meskipun udah ditambah plus dengan return-nya dari emas. Gitu. Karena kan dari inflasi. Inflasi itu teman-teman bayanginnya 10.000 di tahun 95 gitu ya. Itu kalau kita dikasih bekal 10.000 ke sekolah, itu udah mewah banget gitu. Bisa traktir teman-teman, bisa dibilang. Nah sekarang 10.000 bisa buat beli apa gitu. 1.000 dulu juga mewah banget gitu. Bisa beli makan siang lengkap gitu tahun 90-an. Nah sekarang 1.000 beli permennya cuma 4 gitu kan. Akhirnya ya itu inflasi. Nah otomatis kita harus menjaga duit kita lewat investasi supaya menang lawan inflasi. Nah, berikutnya yang agak di atas inflasi itu adalah surat berharga negara atau obligasi. Nah, obligasi ini negara menerbitkan surat utang untuk dibeli oleh perusahaan dan masyarakat. Itu sering, teman-teman tinggal ikuti saja sosmednya Kemenkeu, itu pasti mereka terbitkan obligasi. Minimal pembeliannya itu 10 juta, maksimal 3M untuk satu kali pembelian. Nah, itu teman-teman boleh, kalau nggak salah 3 tahun dia tenornya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan teman-teman punya duit 10 juta, 3 tahun nggak ngapa-ngapain, boleh coba ke obligasi. Cuman saya nggak masuk ke sana. Nggak apa-apa teman-teman, kalau misalkan lebih mau coba, itu boleh. Nanti ikut websitenya Kemenkeu. Dan ikut kelas-kelas gratisnya Kemenkeu tentang obligasi. Berikutnya ada varian dari reksadana. Reksadana itu segampangnya gini. Sekarang itu kan ada 31 orang nih yang join di sini. Kok nambah sih? 31 orang ya. 31 orang ini mau beli saham tertentu. Nah, karena nggak punya modal kuat, masing-masing injek nih. Saya sanggupnya 500.000. Terus Angga misalkan sanggupnya 500.000. Anita sanggupnya 100.000. Mando misalkan sanggupnya 1 juta. Nah, itu dikumpulkan, dikasih ke manajer investasi. Manajer investasi ini atau fund manager itu akan menempatkan di saham yang dianggap menguntungkan. Itu bentuknya reksadana. Jadi investasi patungan gitu. Nah, itu variasi bentuknya. Ada yang di pasar uang, itu kebanyakan deposito, pendapatan tetap, kebanyakan di obligasi, campuran antara obligasi sama saham, atau reksadana saham, yang murni saham. Nah, di sini dia nggak terlalu tinggi setara saham, karena kenapa? Biaya pengelolaan reksadana itu lumayan mahal. Karena itu return-nya saya keep di sini. Nah, resikonya tapi tetap mendekati saham, gitu, karena lumayan besar. Gitu. Nah, cuman yang lagi populer sekarang yang dua ini. Pasar uang sama pendapatan tetap. Gitu. Nanti teman-teman bisa pelajari di kelas reksadana yang lain. Gitu. Nah, berikutnya ada peer-to-peer lending. Saya taruh ini sebagai investasi, tapi banyak financial planner yang tidak taruh ini sebagai investasi. Nah, teman-teman misalkan punya uang, gitu ya, teman-teman bisa salurkan sebagai investor di peer-to-peer lending. Bahasa sederhananya peer-to-peer lending itu gini, ada seseorang di luar sana yang punya bisnis, baru mulai, nggak bisa dapat pinjaman ke bank. Dia apply lah ke peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini, dia apply ke peer-to-peer lending, akhirnya peer-to-peer lending mengiklankan si orang ini. Orang ini perlu duit buat ekspansi bisnisnya 100 juta. Gitu ya, perlu duit 100 juta. Kemudian 100 juta ini
dia iklankan. Nah, orang-orang yang lihat iklannya itu boleh invest berapapun. Contoh saya tertarik nih invest ke usaha itu, saya cuma injek 100.000. Boleh. Saya injek 1 juta? Boleh. Saya injek 10 juta? Boleh. Sampai kuota target dana dia 100 juta itu tercapai. Nah, akhirnya si perusahaan ini boleh ekspansi dengan dana yang didapatkan tadi, dan sebagai investor, saya boleh dapat return bunga. Gitu. Bunganya lumayan besar. Antara 18% sampai 24% tergantung risiko dari usaha yang diiklankan itu. Tapi intinya kita bisa patungan juga untuk membiayai usaha seseorang. Sebagai imbal hasil dapat bunga. Gitu. Nah, saya juga punya portfolio di peer-to-peer lending ini. Gitu. Ini risikonya lumayan besar. Kalau usaha dia gagal, bangkrut, otomatis duitnya nggak bisa dikolek, gitu ya. Dan uang kita di peer-to-peer lending itu hilang, gitu. Itu bisa juga. Gitu. Tapi ini high risk, high return juga, gitu. Lumayan. Nah, terakhir yang kita bahas sekarang, saham. Risikonya tinggi, ruginya juga tinggi. Di tahun yang sama teman-teman bisa untung 30%, di tahun yang sama teman-teman juga bisa rugi 30%. Tentunya bukan berarti nggak dapat apa-apa. Kan bisa jadi untung 30% 1 juta, rugi 30%-nya cuma 20.000 gitu kan. Tergantung pembandingnya. Ya. Intinya nih risikonya lumayan tinggi. Tapi bisa di-maintain dengan analisa tertentu. Di-maintain ya, bukan berarti dihindari. Gitu. Bisa di-maintain. Oke. Tadi profil risiko berkaitan juga dengan tujuan investasi. Ketika teman-teman punya uang nganggur, belum tentu langsung taruh saham semua. Kenapa? Karena bisa jadi teman-teman akan pakai uang itu misalkan di bawah 1 tahun, ya jangan taruh di saham. Gak berasa cuy, 1 tahun di bawah 1 tahun taruh di saham. Ini taruh aja di surat berharga negara, emas atau deposito gitu. Ini ya cocok juga untuk defensive investor. Nah, kalau teman-teman punya dana darurat, instead of taruh di rekening tabungan aja, taruhlah di instrumen ini untuk variasi gitu, untuk menjaga nilainya dia terhadap inflasi gitu. Nah, ini untuk jangka pendek ya. Kalau jangka menengahnya, kita bisa keep sampai 3 tahun gitu, 1 sampai 3 tahun itu di instrumen antara variasi reksadana, ini beririsan kan di sini reksadana sampai sedikit peer-to-peer lending. Ini lumayan, cocok untuk moderate investor. Diversifikasi dana darurat juga. Gitu. Tapi jangan semuanya gitu, sedikit aja. Gitu. Oke. Nah, ini tergantung tujuan investasi teman-teman. Kalau di atas 3 tahun, ya berarti bisa main masuk sampai ke reksadana. Nah, berikutnya, kalau misalkan nggak kepake dananya nganggur di atas 3 tahun, saya sarankan taruhlah di yang agak agresif, antara reksadana saham, peer-to-peer lending, ataupun sahamnya. Gitu ya. Kira-kira itu baru, ini bukan untuk dana darurat. Jangan. Bahaya kalau yang agresif ini buat dana darurat. Jangan. Jangan. Gitu. Jadi tadi ya, sebelum investasi, bereskan 5 aspek tadi, ketahui siapa kita, sama cek tujuan invest kita berapa lama. Kalau misalkan jangka panjang sekali, masuk ke saham nggak apa-apa. Tapi kalau pendek, misalkan kita ada mau tarik duitnya lagi, bisa cek 2 ini. Oke? Gitu. Jadi saya nggak serta-merta arahkan kita semua ke saham. Next. Mitos. Ini nggak mulai-mulai ya? Iya memang banyak. Karena kan teman-teman masuk ke sesuatu yang resikonya tinggi. Lebih baik saya sampaikan lengkap dulu, dibanding tiba-tiba saya masuk ke teknis, basic nggak kuat, dan akhirnya teman-teman tenggelam gitu. Dan trauma akhirnya. Gitu ya. Yang pertama, saham harus dilihatin tiap hari. Enggak juga guys. Bahkan trader pun nggak harus dilihat tiap hari. Gitu. Nggak juga. Tergantung. Kalau teman-teman swing trader, itu liatin seminggu lebih sering lah, sekitar 2-3 kali itu bisa dilihat. Tapi nggak tiap hari juga. Kalau investor, nggak juga. Cukup 1 kali pas analisa, pas mau top up, sama pas tiba-tiba ada situasi tertentu. Nggak dilihatin tiap hari. Hanya untuk orang kaya, nggak juga, teman-teman. Teman-teman bisa invest di harga saham yang di bawah 500, itu juga ada lumayan bagus perusahaannya. Ada beberapa yang bagus, saya bilang nggak semuanya bagus ya, ada yang bagus. Bahkan di bawah 500.000 per lot itu bisa teman-teman beli. Orang belum kaya juga terbuka. Tapi memang sih, kalau orang yang belum kaya, itu nggak terlalu kerasa keuntungannya. Misalkan 500.000 tadi dapat untung
10%, ya cuma berapa sih? 5.000 doang untungnya, nggak berasa gitu. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kita mulai, kalau begitu ada uang lagi kita tambah, itu juga bisa. Nah, main saham cepet kaya? Enggak, guys. Enggak. Kecuali modal teman-teman gede juga. Teman-teman langsung cemplungin 3M ke situ, ya itu berasa banget, langsung kaya gitu. Tapi kalau teman-teman cuma main mulai kecil, itu nggak terlalu berasa, tapi nggak apa-apa. Ini kita investasi tujuannya untuk melawan inflasi. Oke? Berikutnya saham blue chip aja, nggak juga. Ada beberapa saham second liner yang fundamentalnya bagus. Second liner itu artinya saham-saham yang nggak populer. Nah, saya tuh dibandingkan LQ45 atau saham second liner gitu ya, agak terlalu sophisticated. Saya bilangnya saham-saham selebriti. Saham-saham selebriti itu ya si blue chip ini, Indofood, BRI, Mandiri, Astra, Unilever. Itu saham-saham selebriti. Karena banyak orang yang ngototin, banyak orang yang ngeliatin. Salah dikit, wah blow up-nya gila-gilaan. Nah, saham di bawahnya selebriti ada saham selebgram yang cukup famous di kalangan tertentu dan ada fans-fans fanatiknya gitu ya, dan akhirnya yang jual beli di kalangan dia aja gitu. Itu juga lumayan kalau misalkan dapat yang fundamentalnya bagus. Atau untuk trading juga lumayan sih. Ada juga saham yang biasa, rakyat biasa udah, yang cuma 1-2 orang yang kenal gitu ya, gitu-gitu aja. Nah, itu sih cara saya ngegolongin saham gitu. Oke, nggak semua, nggak harus ke saham blue chip doang gitu. Blue chip kan juga lumayan mahal ya. Teman, kalau mau aman juga bisa mulai dari blue chip baru merambah ke yang lainnya. Nah, kalau teman-teman masuk ke second liner ini bisa untungnya lebih tinggi dibandingkan yang blue chip karena mulainya dari murah kan. Tapi tadi lagi kan nggak ada yang tahu nih naik turunnya. Tapi kita bisa mitigasi, kita bisa prediksi. Seperti itu. Nah, bahkan kenaikan saham second tier atau saham selebgram tadi itu bisa mengalahkan blue chip beberapa kasus. Nah, kalau teman-teman mau mulai sebagai investor saham atau trading saham, yang harus kita lakukan adalah cari info tentang aplikasi saham. Di polling yang saya buat, sekitar 72% dari yang hadir itu belum punya RDN di sekuritas. Jadi, teman-teman bisa cek dulu aplikasinya yang ada di Play Store atau App Store, Apple Store ya, application store. Nah, itu aplikasi saham yang cocok untuk teman-teman apa? Baru lihat sekuritasnya di balik dia itu siapa, gitu ya. Nah, cek aplikasinya saham itu di googling, karena banyak yang cari juga. Banyak banget di Indonesia. Nah, terus baru pilih perusahaan sekuritas. Ada yang bilang perusahaan sekuritas yang bagus itu yang fee-nya murah, gitu. Tapi tergantung. Kalau kita keberatan dengan fee atau investor kecil, nggak apa-apa cari yang fee-nya rendah. Tapi kalau investor besar, ya yang nggak keberatan sama fee, ya udahlah ya. Oh ya teman-teman, saya mau ngingetin kalau mau tanya boleh masukin ke ini ya, ke apa namanya, Slido ya. Kalau di chat kadang-kadang nanti kelewat. Linknya ada di situ, Slido. Saya taruh lagi deh. Oke, next adalah buka rekening dana nasabahnya. Aduh Yan, saya kan nggak mau mulai, ntar dulu deh, saya tunggu pelajari dulu sampai saya yakin imannya, kuat imannya, baru saya buka rekening ini. Buka aja teman-teman, nggak apa-apa. Karena ini tuh giro escrow, tanda kutip, tanpa minimum admin, tanpa saldo. Jadi kalau saldonya 0 pun, itu rekeningnya nggak akan tutup. Dan itu nanti akan teman-teman pakai untuk top up, isikan uangnya ke situ, baru jual beli, kalau jual dipotong dari situ, kalau beli ya, kalau jual nanti duitnya dimasukin ke situ, gitu. Kalau dapat dividen duitnya dimasukkan ke situ juga. Nah, si RDN ini sampai teman-teman meninggal pun kalau saldonya 0 nggak akan ketutup. Nggak akan ketutup. Jadi nothing tulus, buka aja gitu. Nggak ada biaya juga kok ketika pembukaan. Nah, bisa mulai buka di sini RDN-nya. Yang kalau saya sih kenapa urutannya begini, kayaknya saya lebih penting nyari aplikasi yang lengkap gitu. Bisa saya analisa, bisa saya tampilannya cukup informatif, tidak sakit mata ngebacanya gitu ya. Nah, baru saya cari siapa di baliknya, sekuritasnya siapa di balik dia itu. Gitu. Nah, ini contohnya teman-teman. Ada yang dikeluarkan oleh sekuritas di bawah bank, contohnya BNI, ini Ismart, tampilannya begini. Dan ada yang namanya Ajaib Investasi, ini dikeluarkan oleh Ajaib Sekuritas, tadinya Primasia Sekuritas.